saya diajak teman saya. Di situ saya percaya Tuhan. Ya, puji Tuhan, papa saya yang menangin bisa menjadi percaya Yesus. Tetapi yang saya sedih mama saya tidak bisa menangkan karena mama saya terlalu cepat dipanggil Tuhan. Umur 46 tahun mama saya masih cantik, masih pakai kutek kakinya, masih pergi kondangan, rambutnya disanggul. Aduh, mama saya meninggal umur 46 tahun. Saya yakin kalau Tuhan kasih mama saya umur panjang, pasti mama saya jadi anak Tuhan Yesus. Ya, saya 7 bersaudara. Yang saya tidak bisa menangkan koko saya yang pertama, karena koko saya istrinya agama Konghucu. Padahal dia sakit udah parah. Setiap hari saya ditelepon, saya harus datang doain dia. Saya bilang, Joni, saya namanya Reni Pak, koko saya Joni, cici saya Heni. John, lu baptis aja. Saya bilang gitu. Kita orang Jakarta ya, asalnya kan Kebun Kacang Tanah Pak. Lu baptis aja. Lu kan udah percaya Yesus. Dari kecil kan lu suka ikut ke gereja Katolik. Aduh, gua nggak mau. Gua kasihan istriku nanti. Istriku itu Konghucu. Aduh, nggak lama lagi koko saya itu meninggal. Lagi duduk, paginya dia meninggal. Jatuh di lantai. Dan satu kesaksian yang saya mau saksikan, waktu itu dia baru menikah, masih punya baby. Dia kerasukan dan roh itu mengaku koko saya. Dia bilang, gue Joni, tanggal lahir gue sekian-sekian, bulan Juni juga koko saya lahirnya tanggal 14 Juni. Aduh Reni, gue nyesel gak ikut omongan lu, gue gak nurut omongan lu. Saya harus saksikan ini. Saya pada bangun nih. Saya harus saksikan, sekalipun dia itu abang saya, ya. Saya harus berani saksikan. Karena dia bilang, di sini panas Reni. Gua nggak tahan, panas sekali dia bilang. Gue nyesel nggak ikut omongan lu. Sebagai adik saya nangis. Karena saya dan saudara ya beriman. Satu kali kelak, apabila saya dan saudara dipanggil Tuhan, kita sudah disediakan tempat. Karena di Yohanes 14 itu ayat 2 ya Pak. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana dahulu untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita yang percaya. Ya, saya nangis. Dan ketika itu saya terbayang. Koko saya di dalam peti, cuma mukanya yang kelihatan dan badannya semua ditutup dengan uang yang kalau orang Konghucu itu ada uang-uangan yang pakai warna silver gitu ya. Oh saya nangis, saya sedih sekali. Ya, puji nama Tuhan. Dulu saya sempat tinggal di Tanah Harja, saudara kandung saya masih lengkap, ya. Itu rumah saya base camp. Kami semua akur bersaudara. Kalau yang nggak punya duit pinjam kita kasih. Nanti kalau dia ada uang balikin. Ya, kalau salah satu cici saya, mau beli rumah duitnya kurang, kita patungan. Ya, puji Tuhan. Karena almarhum mama saya dulu, saya hidup pada zaman waktu masih saya kecil itu, saya dari keluarga yang sederhana. Mama saya selalu pesan, nanti kalau lu ada yang kita orang ngomongnya kebanyakan lu gue orang Betawi, asli Cina Betawi ya. Kalau ada yang udah pada kaya harus bantu yang miskin, yang susah harus bantu. Itu selalu mama saya tuh nasihatin seperti itu ya. Jadi kita selalu ingat ya. Jadi memang benar ya, nasihat orang tua itu penting ya. Tentu kita di sini semua juga kan udah pada punya anak ya. Kita mengharapkan anak-anak kita akur, rukun ya, saling mengasihi, saling tolong menolong. Yang saya mau bahas saat ini di renungan saya ya ini, yang kasihi sesamamu manusia ya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia ya, yang hukum yang kedua ini ya. Kalau kita sendiri tidak mau mengejar dan memperbaiki diri kita ya, kasih kalau hanya ngomong itu gampang ya,
Tapi prakteknya itu nggak mudah, ya. Dan satu hal ya, yang saya selalu diingatkan, bagaimana berkat-berkat itu mau turun kepada kita, ya. Kalau kita saudara dan bersaudara tidak rukun, ya. Saya bahagia, saya senang di CCPR, walaupun kadang-kadang ada gesek-gesekan, ya. Maklum, orang kita di mata Tuhan, kita ini semua anak-anak loh, ya. Tadi anak saya bilang, Mami, apa ya, cantik ya, kata dia. Saya bilang, semua anak Tuhan di mata Tuhan cantik. Ya. Contohnya saya sebagai orang tua. Orang bilang anak saya jelek, kok saya marah. Anak saya paling ganteng. Ya. Anak saya cantik. Ya. Begitupun Bapak di surga. Ya. Seperti Bu Lena tadi bilang, oh suara saya jelek. Salah Bu Lena. Ya. Di bangsa Tuhan, ya. Contohnya saya selalu dulu Lia selalu, maaf ya Lia, sorry ya Lia. Dia selalu bilang, Mami aku kalau nyanyi suaranya fals gitu. Saya bilang belajar latihan. Nggak ada yang jelek suaranya, ya. Kalau kita nyanyi karaoke, kalau kamu tahu cengkoknya, kamu nanti lihat ada teksnya. Tapi kamu udah kuasai, kamu pasti bisa nyanyikan dengan bagus. Ya, itu yang saya belajar. Ya, dulu juga saya nggak begitu berani Pak nyanyi. Tapi saya ditempa di sekolah minggu tuh di Pantai Kosta. Ya, saya mesti hafal ayat, saya mesti ikut main sandiwara, saya mesti ikut main angklung, ya, saya mesti ikut tuh kor, ya, semua dilatih. Makanya saya suka bilang Pak Tata, CCPR ini tempat pelatihan. Nggak mungkin you bisa naik ke panggung Pak Wiryo, nggak mungkin. Ya, saya nih bawa renungan, nggak mungkin saya bisa naik ke panggung Pak Wiryo. Mungkin kalau gereja kecil, saya sering juga Pak, ya, kayak dulu saya suka aktif ya, sama teman-teman ya, Bu Grace. Teman saya Bu Grace tuh, dia juga bawain tas saya kalau saya bawa renungan kaum wanita di gereja Pantai Kosta, ya. Mungkin bisa kalau gereja kecil, ya. Jadi di sini untuk pelatihan yang belajar WL, ya, kayak Melan ada talenta, semua talentanya beda-beda, ya. Jadi harus belajar, semua kerja buat Tuhan, ya. Walaupun kita bukan naik panggung di gereja yang besar. Ini CCPR aja. Saat ini Tuhan lagi ketawa-ketawa nih ngeliat kita nih. Aduh, katanya seneng banget ya. Itu CCPR ya katanya gitu. Ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa puding, ada yang bawa mie goreng, ya. Ada yang bawa tongseng, ada opa bawa tahu. ada yang bawa ayam tuh Bu Lili, ada yang bawa kue, Ibu Daniel ya, ada yang pokoknya semuanya, ada yang bawa salak, Bu Maya, aduh pasti Tuhan tersenyum di sana melihat betapa rukunnya anak-anaknya, ya, walaupun sederhana, tapi kita bisa bersenda gurau memuji Tuhan terutama, ya. Saya mau kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Boleh satu orang baca ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saudara dan saya
adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Ya, di sini dikatakan kita hidup rukun itu Tuhan senang. Ya, kesana diperintahkan berkat-berkat itu untuk turun. Ya, saya sedikit kesaksian ya. Kemarin tanggal 1 Juni saya sakit lambung. Wah, itu rasa-rasanya saya, waduh, the end of the world nih bagi saya. Ya. Siapa yang izinin? Bu Lili selalu bilang siapa yang izinin. Dia belum siap kehilangan saya tuh. Ya, saya bilang aduh Lili gua hampir mati, saya bilang gitu. Itu sakit lambung, saya tidak pernah sakit lambung. Sebenarnya 3 hari sebelumnya itu saya makan bakwan dengan cabai rawit 1, saya udah berasa ulu hati saya nggak enak. Tapi kan waktu itu lagi musim bacang tuh ya. Cucu saya ada yang bagi bacang ketan. Oh, kebanyakan makan bacang. Enggak, jadi saya dibagi 1 bacang ketan sama Opa dibagi. akhirnya saya makan bacang ketan dengan kopi hitam. Saya ini seorang penggemar kopi hitam. Ya. Pagi-pagi belum makan apa-apa, wah asik nih makan bacang ketan gede, ada merah telur asinnya, ada samciannya, ada kacang rebusnya. Orang kita juga dibagi sama cucu kita. Kita juga dibagi Lena sama cucu kita. Aduh itu rupa-rupanya lambungnya nggak kuat ya. Maklum onderdilnya nih udah mulai tua ya. Karena onderdilnya udah mendekati ke 70, udah mulai lapuk mungkin. Biasanya waduh Wonder Woman nggak pernah sakit. Wonder Woman kalau kata anak saya lihat, Wonder Woman biasanya nggak pernah sakit kan. Ini Wonder Woman sakit katanya gitu. Hari Minggu itu kita kondangan ke Pondok Cabe, besan saya ngawinin ada Gambang Kromong. Di situ saya minum Fanta. Itu yang. Karena saya tahunya saya nggak punya sakit mah Bu, ya. Iya, tapi udah usia. Jadi karena udara panas kan, waktu itu saya minum. Aduh malamnya saya nggak tidur, itu dia saya bilang waduh the end of the world nih. Nggak tidur sakit perutnya mulus sampai ke belakang semua sakit badannya. Terus anak saya dia kebetulan nginep, dia nggak pulang. Udah dikerokin, udah apa, aduh keringet banyak, keringet keluar. Ya, oh menjelang pagi saya muntah-muntah, sakit perut tapi nggak bisa ke belakang, nggak bisa BAB. Aduh, saya bilang tapi saya nggak ngerasa asem ya muntahnya itu. Ya, saya bilang sama Tuhan kalau udah waktunya saya nggak mau pakai sakit Tuhan. Ya. Selalu kalau malam aja saya mau tidur saya minta ampun sama Tuhan. Selalu saya minta ampun kalau mau tidur. Saya takut besoknya saya nggak bangun kan, nggak sempet minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau mau tidur selalu saya sempetin ke Tuhan ampunin dosa-dosa saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak gitu kan. Karena oma saya meninggalnya ketika tidur. Ya, itu kesampaian. Oma saya selalu bilang sama saya, gue kalau meninggal gue nggak mau susahin anak cucu katanya gitu. Gue nggak mau deh susahin orang. Gue tidur, gue meninggal. Itu kesampaian. Oma saya meninggal pada saat dia tidur. Besok paginya mama saya bangunin mau tanyain mau kopi susu apa kopi hitam. Taunya oma saya udah nggak ada. Ya. Saya suka melihat oma saya seperti itu meninggal tidur ketika tidur. Karena kenapa? Memang nggak nyusahin siapa-siapa. Oma saya meninggal umur 76 tahun. Dulu saya selalu tidur dengan oma saya. Ya. Jadi, waduh sakit. Dia udah, mam ke dokter. Enggak lah, ntar juga sembuh. Sama mami udah doa, gitu kan. Saya udah berdoa. Biasa-biasanya dokter tuh. Saya kalau ambil minyak kayu putih, saya bilang Tuhan ini sakit, Tuhan tolong sembuhin Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh, darah Yesus yang menyembuhkan. Kali itu tidak tokcer saudara, mantra saya.
Aduh, Mantra saya. mantra saya nggak tokcer. Ketawa gelimang. Saya bilang, wah udah ini nih tanda-tanda akhir zaman nih, saya bilang. Akhirnya lihat telepon Lena ya, telepon Lilis, telepon Pak Tata. Akhirnya Pak Tata siangnya jemput saya dibawa ke RIS, ke rumah sakit RIS. Ya, akhirnya di sana dikasih pertolongan infus ya, dikasih 3 macam obat. Wah, langsung gitu sembuh, enak gitu ya, boleh pulang. Langsung lapar, langsung makan bubur. Langsung lapar, dan kita pulangnya makan bubur ayam ya. Puji Tuhan. Sebelumnya aduh nggak nafsu makan ya. Kenapa saya sedikit bercerita seperti ini? Pada saat itu kita pikir bisa pakai BPJS ya. Saya bawa uang, di dompet saya ada hampir 600.000. Tapi dia kebingungan. Dia pikir aduh mami nggak ada uang. Dia nggak tahu di dompet saya ada uang. Belum tahu dia. Nggak. Tapi memang kita ini kondisi kita memang lagi stick ya, lagi min keuangan kita, karena ada tanah yang kita mau jual, orang nawar-nawar mundur maju ya, masih belum terrealisasi, belum deal ya. Jadi saya bilang biarin deh, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang melihat lumbung padi kita ya. Karena saya yakin Bapak di surga itu, tadi kan kita nyanyi setia, dia mengerti bahasa air mata ya, dia yang maha melihat ya, dan firman Tuhan bilang dia tidak akan mempermalukan kita ya. Puji nama Tuhan. Ada tiba-tiba Bu Linda bilang, ada yang kirim duit nih katanya, transfer buat Cireni beli obat 500.000. Oh puji Tuhan, ternyata itu harus bayar, nggak bisa pakai BPJS. 450.000 ya. 59. Nah, Pas hampir 500. nah, jadi kita ada lebihnya buat makan bubur ayam kan. Makanya di sini saya harus berani menyaksikan ya, sekecil apapun ya, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Anak saya bilang, mami, Tuhan gak pernah berhutang ya. Aku tahu mami dulu lagi banyak duit, baik teman, baik saudara, kalau sakit mami kasih duit. Memang iya. Saya pernah Pak, tahun berapa ya, saya 2004 kah, waktu itu saya mengalami masalah juga itu ya. Saya jual aset saya, anak saya kecelakaan yang sulung akhir 2003, itu habis 50 juta. Saya jual ruko 230 juta. Aduh saya udah sisihin uang saya 15 juta ya. Saya mau operasi kantong mata saya nih, mata panda. Papa saya kantong matanya seperti ini. Suami saya udah ribut aja, operasi mam biar cantik lagi, kata suami saya. Itu hari suami saya masih ada ya. Saya bilang iya nanti. Tapi satu kali saya ke gereja saya gereja kecil dulu ya. Ada pendeta bersaksi, dia di Bandung, di daerah Cimindi. Dia bilang dia menangkan orang seberang, percaya, terima Yesus, sakit didoakan sembuh. Dan dia bilang dia itu udah diusir-usir rumah itu, harus sewa. Terus saya tanya, berapa sih rumahnya? Oh, dia bilang cuma 13 juta. Dulu kan murah ya. 2004. Saya bilang udah beli, saya bayarin. Waktu itu saya padahal juga lagi susah. Susahnya kenapa? Karena kakak dari suami saya itu bisnis helikopter dan bangkrut, itu tidak berhasil ya. Tapi Tuhan tolong saya dengan luar biasa, banyak cara. Jadi rokok saya yang tadinya mau disita sama Bang Danamon akhirnya bisa ditebusin, dan juga saya bisa pas ditebusin rokok saya jual, saya bisa beli di mana-mana lagi rumah ya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang ya. Dulu rumah saya cuma satu ya,
Tapi setelah saya beliin hamba Tuhan itu rumah kecil loh, kecil banget. Ininya juga saya ke sana kok. Cuma masuk ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, sumurnya juga jelek, ya. Itu sama surat-surat habis 15 juta. Jadi saya kalahin, aturan saya operasi mata nih Pak. Tapi saya beliin hamba Tuhan rumah, ya. Tapi apa yang saya tabur, Tuhan tidak berhutang. Saat ini saya punya rumah, ada berapa? Ada satu lagi rumah di sana, ya. Ada tanah berapa tempat, ya. Puji Tuhan, di masa tua saya masih punya tabungan, ya. Di sini saya bersaksi bukan untuk bermegah saya, tetapi saya mau berbagi pengalaman saya kepada saudara, ya, kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sering bilang anak saya, di surga uang tidak laku, ya, hanya laku di dunia uang, ya. Makanya anak saya kadangkala mungkin yang anak-anak saya suka lihat, aduh mami gampang ya nolongin orang kalau punya uang gitu, ya. Bukan saya mau bagus diri saya, ya. Saudara atau siapa kalau memang perlu dibantu, ya. Karena saya mencernanya, saya ini anak Tuhan, anak Allah, ya. Dia bilang, ada kan ya lagu Jim Reeves ya, bukan di dunia ini bukan rumahku ya, rumah kita nanti di sana. Saya berharap saya bisa mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir, ya. Tadi juga ada adik ipar saya, adik saya yang laki-laki itu meninggal umur 39 tahun. Dan puji Tuhan, tadi dia datang, anak-anaknya 2 udah dewasa, mau menikah nanti di Hotel Term Besi. Dia bekerja dulu, saya perkenalkan dari saudara suami saya juga di Gajah Tunggal, dan dia begitu setia, dia tidak menikah lagi. Adik ipar saya itu perempuan padahal cantik. Saya selalu bilang, Ita kawin aja lagi kalau ada yang kamu suka dan cocok. Tapi kedua anaknya nggak boleh. Anak yang laki yang mau menikah itu mukanya mirip sekali sama adik saya nomor 6. Jadi tadi siang dia datang, aduh saya nangis. Saya ingat almarhum adik saya. Adik saya itu dulu Katolik, baptis Islam di rumah saya dulu, ya. Puji Tuhan. Akhirnya itu dulu ditentang sama istrinya. Istrinya nggak suka adik saya baptis Islam. Tapi sekarang istrinya itu pengerja di gerejanya Pak Kacek. Puji Tuhan. Semua anak-anaknya ikut melayani, ikut. Ya puji Tuhan, ya. Banyak hal yang kalau kita mau saksikan begitu indahnya, ya, berjalan dengan Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan membungkus itu bukan seperti kado yang indah, ya. Seperti saya dikasih sakit, ya. Saya di situ saya mencerna, oh betapa indahnya, betapa eloknya kalau kita rukun, ya. Kita rukun. Pak Tata jemput saya tuh pakai mobilnya sama Bu Linda, ya, bawa saya ke rumah sakit, ya. Karena dia udah merasa sama saya juga udah kayak saudara, kan gitu. Saudara di dalam Tuhan memang, ya kan. Yang sulung itu Yesus, kita adik-adiknya, iya kan? Ya puji nama Tuhan. Mungkin Pak Tata mau nambahin, ya. Bukan saya tapi mungkin yang lain. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, kita sharing. Mungkin ada yang mungkin sekalian kesaksian, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ayo nanti kita bagikan dengan ayat hidup rukun bersama, ya, saling mengasihi sesama. Ya mungkin ada mau sharing atau masukannya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada Pak Hendy, Bu Christine atau Bu Maya atau Bu Grace mau tambahkan? Halo. Puji Tuhan.
Karena waktu usia 50-an ya, nggak salah ya, 55 ya. Itu emang saya sukanya minum Fanta. Karena cuaca kan panas tuh, Fanta, Coca-Cola. Nah itu malamnya itu saya minum Coca-Cola apa ya, langsung perut tuh udah nggak kuat, sakit banget. Ya, terus paginya subuh langsung bawa ke rumah sakit Bintaro, Primer itu. Saya dirawat di rumah sakit itu. Ini Pak Dani bilang, nah itu akibat minum Coca-Cola. Emang gak kuat, itu usia saya masih 55, belum